Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebaran polusi dalam sungai. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya sendiri, Nisa Husniati Sibhi dengan NIM E1R022121, dan rekan saya, Baharidi Ahmad Habib dengan NIM E1R022038, Nur Afifi Al-Hakim dengan NIM E1R022081. Masuk pada materi pertama, yakni transportasi polutan, di mana fenomena aliran dan transportasi zat dalam perairan penting dipelajari karena berpengaruh besar pada rekayasa lingkungan, terutama dalam penanganan pencemaran air. Ketika zat pencemar masuk ke sungai, zat itu tidak diam di tempat, tetapi terbawa aliran ke hilir dan menyebar ke daerah lain. Penyebaran polutan dipengaruhi oleh kecepatan aliran, sifat fisika kimia polutan seperti kelarutan serta kondisi hidrogen sungai. Untuk memahami penyebaran polutan diperlukan kajian khusus, baik melalui pengukuran lapangan maupun pemodelan dengan komputer. Transportasi polutan sendiri adalah proses pergerakan dan penyebaran yang memiliki dampak besar terhadap kualitas air dan kesehatan ekosistem perairan. Menurut Hutomo, proses transportasi polutan dapat dinyatakan dalam persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan adveksi difusi. Ada 3 jenis mekanisme utama transportasi polutan. Yang pertama ada adveksi, yang kedua ada difusi, yang ketiga ada dispersi. Yang pertama ada adveksi. Adveksi adalah perpindahan massa zat pencemar karena aliran utama fluida. Dalam hal ini, air sungai. Polutan terbawa bersama arus utama dan bergerak dari hulu menuju hilir sesuai arah aliran sungai. Proses adveksi sangat bergantung pada kecepatan aliran sungai, di mana kecepatan yang tinggi akan mengakibatkan polutan tersebar lebih jauh dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua ada difusi, di mana difusi adalah perpindahan zat karena perbedaan konsentrasi. Dalam konteks sungai, difusi menyebabkan polutan berpindah dari wilayah dengan konsentrasi yang tinggi menuju wilayah dengan konsentrasi yang lebih rendah, dengan tujuan mencapai kesetimbangan. Difusi dipengaruhi oleh sifat fisika kimia, zat pencemar dan suhu air. Zat yang larut dengan baik dalam air akan lebih mudah mengalami difusi. Yang ketiga yakni dispersi, di mana dispersi merupakan penyebaran polutan yang diperkuat oleh adanya ketidakteraturan aliran, turbulensi, atau variasi kecepatan aliran di dalam sungai. Sungai yang tidak beraturan misalnya memiliki tikungan, variasi kedalaman, dan rintangan alami seperti batu dan vegetasi akan meningkatkan efek dispersi. Dispersi menyebabkan penyebaran polutan menjadi lebih luas dibandingkan jika hanya melibatkan difusi murni. Dalam praktiknya, efek dispersi sering digabungkan dalam model difusi sebagai difusi efektif atau dispersi longitudinal. Materi selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi transportasi polutan. Yang pertama, kecepatan aliran sungai, di mana kecepatan aliran sungai yang semakin tinggi kecepatannya, maka semakin cepat polutan terbawa arus dan mempercepat penyebaran secara efektif. Yang kedua, kedalaman dan lebar sungai, di mana kedalaman dan lebar sungai yang menyebabkan volume air yang besar akan memengaruhi kapasitas penyimpanan dan pengenceran polutan. Yang ketiga adalah karakteristik polutan, di mana termasuk kelarutan, densitas, stabilitas kimia, dan kemungkinan reaksi biologis. Yang keempat adalah suhu air, di mana suhu air yang lebih tinggi biasanya meningkatkan laju difusi molekuler dan mempercepat reaksi kimia. Yang kelima ada topografi dan geometri, di mana topografi dan geometri sungai juga mempengaruhi karena bentuk sungai yang lurus, berkelok atau curam akan mengubah pola aliran dan turbulensi. Yang keenam ada vegetasi dari rintangan alami, di mana vegetasi dari rintangan alami juga mempengaruhi karena hambatan seperti akar pohon, batuan, atau bangunan akan menyebabkan gangguan aliran yang meningkatkan turbulensi dan efek dispersi. Materi selanjutnya yakni teori adveksi difusi, di mana teori adveksi difusi merupakan salah satu pendekatan matematis yang sangat penting dalam memahami dan memodelkan proses perpindahan zat di dalam fluida seperti air sungai, udara, bahkan darah dalam sistem biologis. Dalam konteks lingkungan, teori ini banyak digunakan untuk memodelkan penyebaran polutan di sungai karena secara akurat merepresentasikan 2 mekanisme utama transportasi zat, yakni adveksi dan difusi.
di mana secara bahasa istilah adveksi dapat diartikan sebagai penyebaran atau perluasan materi atau kuantitas atau sifat fisik yang disebabkan oleh aliran fluida, disimbolkan dengan UX. Sedangkan istilah difusi adalah proses transportasi pasif yang disimbolkan dengan UXX. Secara matematis, fenomena ini dirumuskan dalam persamaan diferensial parsial yang dikenal sebagai persamaan adveksi difusi. Untuk kasus satu dimensi, yaitu sepanjang aliran sungai pada subu X, bentuk persamaannya adalah 2cx, t 2t ditambah u dikali 2cc, t 2x sama dengan d dikali 2 kuadrat cx, t 2x kuadrat. Di mana cx, t adalah konsentrasi polutan pada posisi x dan waktu. U adalah kecepatan aliran air, d adalah koefisien difusi longitudinal, 2C per 2T adalah laju perubahan konsentrasi terhadap waktu, 2C per 2X adalah gradien ruang dari konsentrasi, 2 kuadrat C per 2X kuadrat adalah laju perubahan gradien. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga tentang model penyebaran polutan dalam sungai menggunakan persamaan adveksi difusi. Penyebaran polutan di aliran sungai merupakan isu terpenting dalam manajemen kualitas air. Oleh karena itu, kita memerlukan model yang tepat. Nah, salah satunya yaitu model adveksi difusi. Dapat digunakan karena dapat menentukan besar transportasi massa polutan dalam suatu perairan dengan parameter-parameter yang sesuai serta dapat dipertimbangkan. Model ini juga dapat mencakup formulasi persamaan, menentukan kondisi batas dan kondisi awal, serta dapat menentukan asumsi penyebaran aliran sungai. Model berbasis persamaan adveksi difusi ini menyediakan kerangka kualitatif untuk mempelajari penyebaran polutan di aliran sungai. Penyederhanaan satu dimensi mempermudah analisis awal, sementara pendekatan numerik diperlukan agar model ini siap diaplikasikan pada kondisi nyata. Persamaan adveksi difusi merupakan persamaan parsial orde 2 pada kelas parabolik. Adapun persamaan adveksi difusi dibagi menjadi 3, ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Adapun rumusnya yaitu do cx, t per do t ditambah u dikali do cx, t per do x sama dengan d do kuadrat cx, t per do x kuadrat. Sedangkan untuk yang 2 dimensi, rumusnya do cx, t per do t ditambah u do cx, t per do x ditambah v do cx, t per do y sama dengan dx dikali do kuadrat cx, t per do x kuadrat ditambah dy do cx, t per do y kuadrat. Sedangkan untuk yang 3 dimensi, rumusnya do cx, t per do t ditambah u do cx, t per do x ditambah v do cx, t per do y ditambah w do cx, t per do z sama dengan dx do kuadrat cx, t per do x kuadrat ditambah dy do kuadrat cx, t dibagi do y kuadrat ditambah dz do kuadrat cx, t per do z kuadrat. Nah, adapun keterangannya, cx, t itu merupakan konsentrasi polutan pada posisi atau x dan waktu atau t. U, v, dan w itu merupakan kecepatan aliran meter per sekon, sedangkan d-nya merupakan koefisien difusi meter kuadrat per sekon. Do C per do T itu merupakan laju perubahan konsentrasi terhadap waktu, sedangkan do C per do X per do Y per do Z itu merupakan gradien ruang dari konsentrasi itu untuk adveksi, sedangkan do kuadrat C per do X kuadrat per do Y kuadrat per do Z kuadrat merupakan laju perubahan gradien itu untuk difusi atau dispersi. Nah, di sini juga ada kondisi awal dan kondisi batas. Untuk kondisi awal pada T diasumsikan tidak terdapat polutan atau C x, T atau Cx, 0 sama dengan 0. Nah, di mana
T kurang dari sama dengan 0 dan T lebih dari sama dengan L. Yang kedua, kondisi batas untuk hulu dan untuk hilir. Yang untuk hulu, X sama dengan 0, konsentrasi masukkan konstanta. Sedangkan untuk hilir atau X sama dengan L, gradien konsentrasi 0. Materi selanjutnya yakni pengaruh variasi kecepatan aliran sungai terhadap penyebaran polutan, di mana kecepatan aliran sungai atau dilambangkan dengan U disebut sebagai salah satu faktor utama yang secara langsung memengaruhi distribusi dan intensitas pencemaran di sepanjang suatu badan air. Berdasarkan persamaan adveksi difusi satu dimensi, terlihat bahwa term adveksi yaitu U dikali 2C X, T 2X membawa peran kunci dalam mobilisasi polutan dari hulu ke hilir dengan laju yang sebanding dengan kecepatan air. Pada kecepatan rendah, polutan cenderung mengendap lebih lama dan terkonsentrasi pada area tertentu. Sebaliknya, pada kecepatan tinggi, pusat konsentrasi polutan berpindah lebih cepat ke hilir, menyebabkan distribusi yang lebih luas namun dengan intensitas puncak yang lebih rendah. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, di mana semakin besar kecepatan aliran sungainya, maka semakin cepat pula polutan berpindah. Begitupun sebaliknya, jika kecepatannya semakin rendah, maka polutan cenderung mengendap lebih lama dan terkonsentrasi pada area tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, di mana materi selanjutnya yakni pengaruh variasi koefisien difusi terhadap sebaran polutan dalam sungai. Nah, persamaan adveksi difusi ini menjelaskan bahwa polutan dipengaruhi oleh adveksi, yaitu aliran air, dan difusi penyebaran alami, di mana bentuk persamaannya itu yakni C per do T plus U do C per do X sama dengan D do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, di mana C itu merupakan konsentrasi dan U itu merupakan kecepatan aliran dan D itu merupakan koefisien difusitas. Pada sebaran polutan, koefisien difusitas sangat menentukan bentuk sebaran polutan. Nah, apabila koefisien difusitasnya itu kecil, maka polutan terkonsentrasi dan penyebarannya yang semakin sempit. Namun, apabila koefisien difusitasnya semakin membesar, maka sebarannya semakin merata dan konsentrasi puncak yang semakin menurun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa difusi memegang peranan besar dalam penyebaran yang menyeluruh. Apabila dalam kondisi difusitas yang rendah, konsentrasi yang tinggi dapat tetap terakumulasi pada satu titik sehingga dampaknya lebih parah secara lokal. Sebaliknya, difusitas yang tinggi menyebarkan pencemar ke area yang lebih luas namun dengan konsentrasi yang lebih rendah di tiap titik. Hal ini menjadi sangat penting dalam penentuan zona aman dan zona berisiko dalam sistem sungai. Nah, selanjutnya di sini karakteristik perubahan konsentrasi polutan dari waktu ke waktu berdasarkan model numerik yang dibuat. Nah, pada perubahan konsentrasi polutan dalam sungai dianalisis menggunakan model numerik berbasis persamaan adveksi difusi dengan skema Lex-Wendorf dan beda hingga eksplisit. Skema ini dipilih karena mampu menghitung konsentrasi polutan secara efisien dan akurat seiring perubahan waktu. Meskipun sistemnya kompleks, model ini memungkinkan untuk melihat bagaimana polutan yang dilepaskan di satu titik yang menyebar sepanjang waktu di dalam aliran sungai. Nah, dalam pendekatan ini, aliran sungai dibagi menjadi segmen-segmen kecil yang dipresentasikan dengan jarak delta X dan waktu dihitung secara bertahap tiap delta T. Nah, nilai konsentrasi pada titik ruang dan waktu tertentu dipresentasikan sebagai CI pangkat N. Nah, proses iteratif ini dilakukan bertujuan untuk menghitung nilai CI pangkat N plus 1, yaitu konsentrasi pada waktu berikutnya. Nah, skema numeriknya di sini berbentuk CI pangkat N plus 1 sama dengan CI pangkat N dikurangi U delta T per 2 delta X dikali CI plus 1 pangkat N dikurangi CI min 1 pangkat N. Nah, ditambah D delta T per delta X kuadrat ditambah U delta T kuadrat per 2 delta X kuadrat dikali dengan CI plus 1 pangkat N dikurangi 2 CI pangkat N ditambah CI min 1 pangkat N. Nah,
di mana tiga suku pertama menggambarkan aliran adveksi dan suku terakhir mewakili difusi. Pada tahap awal simulasi waktu kecil atau T kecil, konsentrasi polutan terlihat sangat tinggi dan terfokus di dekat sumber penyebaran. Hal ini terjadi karena adveksi, yaitu pergerakan polutan mengikuti kecepatan aliran yang masih dominan, sementara difusi belum cukup waktu untuk menyebarkan polutan ke sekitarnya. Nah, grafik distribusi pada tahap ini menunjukkan bentuk gelombang yang tajam dan sempit bergerak ke arah hilir. Seiring waktu berjalan, pengaruh difusi mulai tampak signifikan. Polutan mulai menyebar tidak hanya ke hilir, tetapi juga ke arah hulu dan ke samping sehingga distribusinya menjadi lebih lebar. Konsentrasi maksimum di dekat sumber mulai menurun karena zat pencemar tersebar ke titik-titik lain. Pada tahap ini, distribusi konsentrasi mulai menyerupai kurva berbentuk lonceng dan distribusi Gaussian yang mencerminkan penyebaran merata di sekitar pusat distribusi. Pada tahap akhir atau T besar, konsentrasi polutan telah menyebar secara lebih merata ke seluruh domain tinggi. Tidak ada lagi puncak konsentrasi yang tinggi seperti pada tahap awal. Sistem mencapai kondisi di mana proses adveksi dan difusi berada dalam keseimbangan sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam bentuk distribusi. Tahapan ini sangat penting untuk menggambarkan dampak jangka panjang pencemaran air terhadap seluruh sungai. Memastikan bahwa hasil simulasi ini dapat dipercaya, diperlukan analisis stabilitas model numeriknya. Nah, setiap skema numerik memiliki potensi mengalami kesalahan perhitungan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan analisis Fourier untuk memeriksa apakah kesalahan kecil di satu titik akan bertambah besar atau tetap kecil seiring waktu. Nah, syarat stabilitas utama dalam model ini adalah nilai faktor pertumbuhan kesalahan, yakni nilai mutlak psi tidak boleh melebihi 1 atau mutlak psi kurang dari sama dengan 1. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka simulasi bisa menjadi tidak akurat atau bahkan gagal menggambarkan fenomena yang sebenarnya. Materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi dalam lingkungan dan hidrologi. Pencemaran air sungai merupakan masalah yang sangat krusial di lingkungan, khususnya pada negara kita yaitu Indonesia. Karena Indonesia ini memiliki ribuan kilometer aliran sungai. Nah, sungai ini sangat berperan penting dalam sumber kehidupan. Namun, seiring dengan meningkatnya berbagai aktivitas, baik itu domestik, industri, dan pertanian, beban pencemaran terhadap sungai ini semakin meningkat. Mengelola dan memitigasi pencemaran air ini diperlukan pendekatan ilmiah yang mampu memprediksi perilaku polutan dalam sistem aliran sungai tersebut. Oleh karena itu, model adveksi dan difusi yang dibangun secara numerik memungkinkan pemangku kebijakan dan ahli lingkungan untuk memahami proses transportasi polutan dan penyebaran polutan, memprediksi dampak terhadap kualitas air, menentukan strategi apa yang harus dilakukan agar polutan tersebut dapat diminimalisir. Adapun aplikasi dalam lingkungan dan hidrologi, di sini kita menggunakan 4. Yang pertama, pencemaran air minum. Yang kedua, terhadap ekosistem sungai. Yang ketiga, pencemaran infrastruktur dan kebijakan lingkungan. Dan yang terakhir, pengelolaan kualitas air daerah aliran sungai. Yang pertama, pencemaran air minum. Dengan model adveksi dan difusi ini, kita dapat menentukan waktu tiba polutan atau yang disebut dengan trickle time di lokasi pengambilan air. Di sini juga kita akan menghitung konsentrasi maksimum yang akan diterima di titik tersebut. Selain itu, kita juga dapat merancang sistem proteksi sistem untuk menghindari konsumsi air yang telah tercemar. Yang kedua, dampak terhadap ekosistem lingkungan. Yang kedua, dampak terhadap ekosistem sungai. Model adveksi difusi ini sangat penting dalam memahami dan menanggulangi dampak ekosistem polusi air. Karena organisme air seperti plankton, ikan, dan lain sebagainya itu memiliki sensitivitas
tinggi terhadap zat pencemaran, terutama bersifat toksik seperti pestisida, logam berat, atau limbah rumah sakit lainnya. Nah, model ini dapat kita gunakan untuk menentukan wilayah mana saja yang terdampak parah berdasarkan konsentrasi ambang toksiknya. Kita juga dapat mengidentifikasi zona pemulihan alami, yaitu wilayah sungai di mana yang telah terurai dan resikonya itu kerusakan rantai makanannya itu akibat pencemaran. Yang ketiga, pencemaran infrastruktur dan kebijakan lingkungan. Hasil simulasi ini juga sangat membantu dalam penataan tata ruangan dan infrastruktur lingkungan. Contohnya, dalam menentukan zona aman pembuangan limbah, di mana saja atau lokasi mana saja yang debit dan difusivitasnya tinggi untuk mendukung proses pencairan polutan, terus merancang penyangga yang melindungi area sensitif seperti kawasan pertanian organik dan habitat ikan langka, serta kita juga dapat menyusun regulasi jarak minum antar industri dan sungai. Selain itu, kita juga dapat menghitung sebaran polusinya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pengelolaan kualitas air daerah aliran sungai. Model adveksi difusi ini juga dapat digunakan dalam pengelolaan terpadu das atau daerah aliran sungai. Di sini kita dapat menentukan beban pencemaran maksimum yang diterima oleh sungai. Selain itu kita juga dapat melakukan skenario perbaikan lingkungan seperti kita melakukan simulasi IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah di tingkatan kapasitasnya. Dan kita juga dapat menilai efektivitas program restorasi das atau daerah aliran sungai seperti penghijauan dan pengurangan input limbah. Di sini selanjutnya penjelasan terkait dengan skema numerik dan analisis stabilitas. Nah, di mana pada sebaran polutan sungai ini digunakan persamaan adveksi difusi satu dimensi dengan persamaannya do C per do T plus U do C per do X sama dengan D dikali do kuadrat C per do kuadrat X do X kuadrat. Di mana di sini menyatakan bahwa perubahan konsentrasi polusi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adveksi perpindahan oleh aliran air dan difusi penyebaran alami karena perbedaan konsentrasi. Nah, di sini model numerik yang digunakan adalah skema Lax-Weinroof orde 2 untuk menyelesaikan bagian adveksi dan beda hingga eksplisit untuk menghitung difusi. Nah, ruang dibagi menjadi titik-titik berjarak yakni delta X dan waktu dihitung tiap langkah delta T. Nah, konsentrasi polutan pada titik dan waktu tertentu ditulis sebagai CI pangkat N dengan tujuan utama untuk mendapatkan nilai C I pangkat N plus 1 yaitu konsentrasi pada langkah waktu selanjutnya. Penggunaan skema Lax-Weinroof ini dan beda tak hingga ini memungkinkan perhitungan konsentrasi polutan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan dua proses utama, yakni perpindahan akibat aliran dan penyebaran alami akibat difusi. Nah, di mana bentuk persamaannya itu yakni CI pangkat N plus 1 sama dengan CI pangkat N plus delta T dikali do C per do T ditambah delta T kuadrat per 2 dikali do kuadrat C per do T kuadrat. Nah, karena di sini kita belum mengetahui nilai dari do C per do T-nya secara langsung, maka di sini kita gunakan persamaan adveksi difusinya itu sendiri. Nah, di mana kan persamaan adveksi dan difusinya itu sama dengan do C per do T plus U do C per do X sama dengan D do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, kedua ruas di sini kita sama-sama kurangi dengan U do C per do X sehingga didapatkan do C per do T sama dengan negatif U do C per do X ditambah D dikali do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, kemudian do C per do T-nya itu kita turunin supaya kita memperoleh do kuadrat C per do T kuadrat. Nah, setelah kita turunkan sehingga di sini didapatkan hasil turunannya itu yakni do kuadrat C per do T kuadrat sama dengan negatif U do C per do X
dikali do per do t ditambah d do kuadrat c per do x kuadrat dikali dikali do per do t. Nah, selanjutnya di sini kita substitusi do c per do t sama dengan negatif u do c per do x ditambah d do kuadrat c per do x kuadrat ke persamaan atau ke hasil turunannya itu, sehingga di sini dihasilkan do kuadrat c per do t kuadrat sama dengan negatif u do c per do x dikali negatif u do c per do x plus d do kuadrat c per do x kuadrat ditambah do kuadrat c per do x kuadrat dikali negatif u do c per do x plus d dikali do kuadrat c per do x kuadrat. Nah, di sini apabila kita teruskan akan menjadi sangat panjang, sehingga dalam praktik ini kita ambil pendekatan numerik langsung, bukan simbolik penuh. Kita hampiri turunan ruang menggunakan metode beda hingga, yakni turunan pertama adveksi do c per do x itu sama dengan ci plus 1 pangkat n dikurangi ci min 1 pangkat n. Nah, turunan kedua difusi yaitu d kuadrat c per do x kuadrat sama dengan ci plus 1 pangkat n dikurangi 2 ci pangkat n plus ci min 1 pangkat n per delta x kuadrat. Nah, di sini kita substitusi turunan pertama dan keduanya atau turunan adveksi dan turunan difusinya, sehingga di sini persamaan awal yang tadi ci n plus 1 itu sama dengan ci pangkat n plus delta t dikali negatif u do c per do x plus d do kuadrat c per dx kuadrat plus delta t kuadrat per 2 dikali u kuadrat dikali do kuadrat c per do x kuadrat. Nah, jika dan hanya jika di sini n plus 1 itu sama dengan ci pangkat n plus delta t dikali negatif u, karena turunan pertamanya itu tadi kan do c per do x. Nah, itu kita substitusi ke persamaan ini, sehingga do c per do x itu sama dengan ci plus 1 pangkat n dikurangi ci min 1 pangkat n per 2 delta x ditambah d substitusi turunan keduanya tadi ci plus 1 pangkat n dikurangi 2 ci pangkat n plus ci min 1 pangkat n per delta x kuadrat. Nah, ditambah delta t kuadrat per 2 dikali u kuadrat dikali ci plus 1 pangkat n dikurangi 2 ci pangkat n plus ci min 1 pangkat n per delta x kuadrat. Nah, sama dengan di sini setelah kita substitusi dan hitung sehingga menghasilkan ci n plus 1 sama dengan ci pangkat n dikurangi u delta t per 2 delta x dikali ci plus 1 pangkat n dikurangi ci min 1 pangkat n ditambah d dikali delta t per delta x kuadrat ditambah u delta t kuadrat per 2 delta x kuadrat dikali ci plus 1 pangkat n dikurangi 2 ci pangkat n ditambah ci min 1 pangkat n. Nah, baik, di sini selanjutnya kita analisis stabilitas. Untuk menganalisis stabilitas ini, bahwa kita harus asumsikan bahwa adanya kesalahan kecil pada setiap iterasi. Nah, kemudian kita uji menggunakan metode Fourier, yakni I pangkat n sama dengan si pangkat n dikali E pangkat I kx. Nah, dimana tadi kan kita menggunakan skema Lux-Weintraub, maka di sini kita ambil skema itu untuk adveksi difusi tanpa abstrakta. Nah, selanjutnya kita substitusikan kesalahannya itu ke dalam semua suku.
Nah, agar metodenya semakin stabil, maka nilai mutlak dari faktor pertumbuhan kesalahan tidak boleh lebih dari 1, seperti yang saya bilang di awal, yakni mutlak C itu kurang dari sama dengan 1. Karena proses ini yang sangat panjang, maka dari proses aljabar ini syarat stabilitas Lex-Van plus difusi itu akan menjadi del U dikali delta T per delta X kuadrat ditambah 2 dikali D delta T per delta X kuadrat kurang dari 1. Nah, itu merupakan hasil dari substitusinya tadi. Selanjutnya kita membahas contoh soal. Sebuah polutan dilepas secara tiba-tiba di titik X sama dengan 0 pada waktu T sama dengan 0 dalam aliran sungai sepanjang 100 meter. Gunakan model adveksi difusi satu dimensi berikut. Do Cx, T per do T ditambah U do C X, T per do X sama dengan D do kuadrat C X, T per do X kuadrat. Diketahui dari soal berikut, panjang domain L sama dengan 100 meter, kecepatan aliran atau U sama dengan 0,1 meter per sekon, koefisien difusi atau D-nya sama dengan 0,01 meter kuadrat per sekon, grid spasial atau delta X sama dengan 100 meter, langkah waktu atau delta T sama dengan 5 sekon, dan kondisinya ada dua, kondisi awal dan kondisi batas. Kondisi awal C, X, 0 atau T-nya sama dengan 0. Untuk semua X kecuali X sama dengan 0, maka Cx, T atau C 0,0 sama dengan 1. Sedangkan kondisi batasnya untuk hulu X sama dengan 0, nilai gradien tetap 1. Dan untuk hilir X sama dengan 100, gradiennya 0. Soalnya, hitunglah distribusi konsentrasi Cx, T untuk waktu T sama dengan 5 sekon. 1. Langkah waktu pertama, menggunakan model beda hingga eksplisit. Untuk menjawab soal berikut, kita harus melalui beberapa langkah. Yang pertama, tentukan nilai parameter numeriknya. Nah, di sini kita menentukan nilai lambda dan nilai mu-nya. Untuk nilai lambda, rumusnya lambda sama dengan U dikali delta T per 2 dikali delta X. Nah, untuk nilai U-nya itu 0,1, sedangkan nilai delta T itu 5, maka 0,1 dikali 5 dibagi 2 dikali delta X, maka 2 dikali 10 sama dengan 0,025. Sedangkan untuk nilai mu-nya itu rumusnya D dikali delta T per delta X kuadrat. Nah, nilai D tadi 0,01 dikali 5 dibagi delta X kuadrat itu 10 kuadrat sama dengan 0,0005. Selanjutnya kita menentukan skema beda hingga eksplisit, yang dimana rumusnya konsentrasi di titik ke I dan waktu ke N plus 1 sama dengan konsentrasi titik ke I dan waktu ke N dikurang lambda dikali konsentrasi titik ke I plus 1 dan waktu ke N dikurang konsentrasi titik ke I min 1 dan waktu ke N ditambah mu dikali konsentrasi titik ke I plus 1 dan waktu ke N dikurang 2 dikali konsentrasi titik ke I dan waktu ke N ditambah konsentrasi ke titik I min 1 dan waktu ke N. Nah, selanjutnya yang ketiga kita buat grid X dan inisialisasi konsentrasi di titik ke I dan waktu ke 0. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut. Kita menghitung X1M dari 0 sampai 40, konsentrasi di titik I dan waktu ke 0 itu untuk 0 itu 1, 10 itu 0, 20 itu 0, dan 30 itu 0, serta 40 itu 0. Dan selanjutnya kita hitung dari konsentrasi di titik ke I dan waktu ke 1 pada T sama dengan 5 sekon.
Selanjutnya kita hitung untuk I sama dengan 1 dan X sama dengan 10. Dapat dilihat rumusnya sehingga menghasilkan 0,025. Begitu juga untuk seterusnya dengan rumus yang sama. Lalu kita buat tabel hasil sementara konsentrasi titik ke I dan waktu ke 1. Sehingga akan menghasilkan nilai pada tabel di samping.